Jemaat sekalian, mari kita teduh di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memasuki ibadah pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebesaranmu sampai ke awan-awan. Mari kita membawa pengagungan kita kepada Allah di dalam kesempatan pagi ini, dan kita masyurkan Yesus Sang Penebus kita. Yesus. Silakan untuk duduk. Kita akan membaca pembacaan pertangkapan kita. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan, mulai kesempatan pagi ini kita akan memuji Tuhan kita, alam raya menyaksikan akan kebesaran Tuhan kita, dan Yesus Kristus adalah karya terbesar Allah di dalam rancangannya. Mari
dan pujikan sungguh besar. Ya jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang telah dibenarkan, tentunya kita memiliki Roh Kudus dalam setiap pribadi kita, sehingga Roh Kudus itu memampukan kita untuk menyadari dan berusaha untuk menghindari dan tidak hidup dalam dosa. Dan namun kita tidak luput dari dosa itu, sehingga ketika kesempatan itu masih terbuka bagi kita, mari kita datang di bawah kita, mohon pengampunan akan setiap dosa kita. Sucikan hatimu.
Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Saudara, mari kita datang di hadirat Tuhan, mengaku segala salah dan dosa kita. Kita mohon Tuhan mengampuni kita. Mari kita berdoa. Di dalam kehidupan kami sadari atau tidak, seringkali kami menyimpang dari firman-Mu, dari jalan-Mu, karena kami mengikuti pikiran kami, akal budi kami, keinginan hati kami. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Bahkan di dalam ibadah kami pun, seringkali kami beribadah secara serampangan. Kami hanya sekedar mengikuti jadwal bahwa hari Minggu adalah hari ibadah, tetapi hati kami tidak sungguh-sungguh menyembah Engkau. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Ketika kami mengucap syukur pun, kami mengucap syukur bukan dengan sungguh-sungguh. Kami bukan melihat bahwa Engkau yang telah memberikan berkat, segala berkat kepada kami, tetapi kami menikmati pujian itu bagi diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Ampuni segala kedegilan, kekerasan hati kami ya Tuhan. Ampuni segala penyimpangan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, mari bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Saudara, beberapa hal yang menjadi perhatian kita, kebaktian doa kita, saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita masih tetap mengikuti YouTube, saudara ya. Kiranya kita dapat beribadah dengan baik dan benar, meskipun kita beribadah di rumah. Saudara, Komisi Wanita, khusus bulan ini dia akan diadakan 2 kali ya, karena supaya kita bisa mengejar buku PA supaya bisa selesai sampai Desember nanti begitu ya. Jadi Komisi Wanita Jumat jam 5 sore, saudara ya, harap perhatikan para kaum ibu, mari kita bersama-sama boleh belajar lebih jauh lagi mengenai firman Tuhan. Kemudian saudara, ini adalah seminar yang diselenggarakan GKI Citra, saudara ya, bagaimana memulai bisnis online. Ini satu bisnis yang
sebenarnya bukan baru, tetapi memang perlu kita pelajari, saudara, karena ini memberi kesempatan kepada kita mempunyai peluang yang baik begitu ya. Justru di tengah pandemi ini menjadi peluang yang baik untuk kita belajar bagaimana kita memulainya. Saudara bisa mengikutinya nanti, ini hari Sabtu ya, tanggal 25 September saudara ya, jam 7 sampai jam 8.30, saudara akan diberikan linknya nanti begitu ya, satu hari sebelumnya ya, silakan saudara bisa mengikutinya. Kemudian ya, jemaat yang berulang tahun, Ibu Selvi ya, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. 19 September itu pas hari ini ya, tepat hari ini, Tuhan memberkati ya. Saudara, ada satu tambahan, saudara yang telah dibaptis atau CD atau atestasi ke gereja kita, GKY Pangkal Pinang, saudara dimohon untuk fotokopi surat dari Citra, surat baptisnya atau surat atestasinya begitu ya. Kita semua akan mendapatkan surat itu selain kartu anggota ya. Mohon supaya dikopi surat atestasi ataupun baptis CD-nya dan diserahkan kepada gereja supaya kita punya arsipnya ya, karena waktu diberikan itu dalam amplop tertutup begitu ya. Jadi saya berikan itu dalam amplop tertutup, maka kita tidak punya, kita sendiri tidak punya arsip begitu ya. Arsip hanya ada di Citra ya. Jadi saudara tolong perhatikan ini, harap memberikannya kepada gereja. Baik, itu saja saudara yang menjadi warta kita. Kita akan merenungkan, membahas firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita nyanyikan Sebab Kau Besar.
saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya minta tolong di atas AC-nya masih mati. Ya, kasihan yang di atas. Baik, saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami berkesempatan untuk merenungkan firman-Mu, sekaligus kami belajar ya Tuhan, hakikat penyembahan, hakikat ibadah kami. Biarlah kami memahaminya supaya kami tidak melakukan ibadah secara serampangan. Dan kami sungguh-sungguh menyembah Engkau, bukan menikmati puji-pujian, bukan menikmati lagu itu, bukan menikmati suasana ibadah untuk memuaskan diri kami sendiri, tetapi biarlah penyembahan kami sungguh-sungguh untuk menyembah Engkau, Tuhan yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, hari ini seharusnya menjadi minggu musik, saudara, di mana kita merayakan atau kita secara khusus mendedikasikan minggu ini untuk penyembahan yang sungguh-sungguh dan melalui puji-pujian dan sebagainya, saudara. Dan juga biasanya ada paduan suara ya, tetapi tahun ini kita tidak bisa, seperti tahun lalu juga kita tidak bisa menyelenggarakannya. Bisa tolong AC-nya. Ya, saudara, judul khotbah hari ini menyembah dengan mazmur dan puji-pujian. Judul ini terasa klise, mungkin saudara akan pikir, waduh ini membosankan, saudara. Ya, memang saudara membicarakan masalah mazmur dan puji-pujian itu tidak habis-habisnya. Bahkan saya semalam menyusun itu sampai malam, karena saudara saya harus memotong khotbah yang ternyata sudah terlalu panjang, ya. Bisa sampai 1 jam. Saya harus membuang banyak bagian begitu ya. Jadi cukup lama. Jadi memang saudara, ini sesuatu yang sangat kaya begitu untuk kita bahas. Saudara, puji-pujian adalah unsur utama di dalam penyembahan umat Allah di muka bumi. Bahkan puji-pujian penyembahan itu juga yang akan kita lakukan di sorga kelak. Saudara, Rasul Yohanes telah menuliskan penglihatan mengenai penyembahan sorgawi ini di dalam kitab Wahyu ya. Kalau penyembahan sorgawi itu dapat kita lakukan saat ini di dalam kehidupan kita di dunia ini, bukankah itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat kita? Maka saudara, gunakan kesempatan itu. Gunakan kesempatan yang berharga itu. Tetapi saudara, sayang sekali banyak orang Kristen tidak menganggap penting kebaktian gerejawi. Kebaktian di gereja dianggap hanya sekedar satu jadwal, sekedar satu pilihan, apakah kita mau ikut atau tidak begitu ya. Kalau lagi semangat ikut, kalau lagi segan ya tidak ikut, tidak apa-apa begitu ya. Banyak orang Kristen memperlakukan ibadah seperti itu, saudara. Sebagian orang juga menganggap ibadah itu sarana untuk mendapatkan berkat Tuhan. Melalui pengalaman rohani yang diperolehnya di dalam ibadah itu, dia mengharapkan ada satu kepuasan di dalam dirinya. Saudara, ini juga sesuatu yang salah begitu ya. Nah saudara, hari ini saya akan membahas mengenai mazmur dan puji-pujian, yaitu mengenai nyanyian dan musik gerejawi. Mengapa kita mau membahas ini? Karena sejak puluhan tahun lalu sampai saat ini, gereja disibukkan dengan perdebatan tentang 2 model di dalam ibadah begitu ya. Bahkan seringkali juga saling menyerang begitu ya. Sebenarnya bukan saling, saudara, lebih banyak gereja kita ini menyerang gereja model yang satunya begitu ya. Jadi lebih banyak kita yang menyerang mereka, saudara. Yang satu disebut gereja tradisional ya, kita ini disebut gereja tradisional, dan yang model satunya lagi disebut gereja kontemporer begitu ya. Kita disebut tradisional karena kita menjalankan tradisi penyembahan gereja yang sudah berlangsung ratusan tahun, saudara ya. Nah saudara, sedangkan model kontemporer disebut kontemporer, yaitu sesuai dengan satu waktu tertentu, itu karena mereka menyesuaikan warna musik ibadahnya dengan arus perkembangan zaman ya. Jadi kontemporer, atau mereka mengikuti selera budaya masa kini begitu ya.
Nah, sebetulnya ada perbedaan yang lebih mendasar dari kedua arus ini, yaitu perbedaan dalam pemahaman teologi, ya. Tetapi sayangnya, saudara, perbedaan yang lebih mencuat dan lebih banyak dijadikan alasan untuk saling menyerang justru pada penggunaan nyanyian dan musik ibadahnya. Saudara, bagi saya ini menyedihkan, saudara. Kenapa? Karena kalau perdebatan mengenai pemahaman teologi itu lebih baik, ya. Meskipun nyanyian dan musik memegang peranan penting, mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kebaktian, tetapi bagaimanapun musik itu hanyalah ekspresi manusia di dalam menyembah. Jadi bukan yang esensi, itu hanya ekspresi di dalam menyembah. Saudara, tadinya saya mau secara ringkas menyampaikan sejarah musik gerejawi, saudara, ya, dari dulu sampai sekarang. Dan kita bisa melihat bahwa sejarah itu berkembang. Maksudnya warna musik model ibadah itu berkembang dari gereja mula-mula sampai saat ini. Jadi tidak tetap, saudara. Musik sekali lagi hanya ekspresi, hanya sarana untuk menyembah. Bukan esensi penyembahan itu sendiri. Jadi sangat disayangkan kalau kita memperdebatkan atau meributkan soal selera musik, begitu ya. Nah, saudara, pemahaman akan esensi ibadah lebih penting karena itu yang paling utama, begitu ya, dan lebih penting lagi karena fenomena yang terjadi belakangan ini. Saudara, apa fenomena apa? Saudara, puluhan tahun atau belasan tahun yang lalu, gereja-gereja tradisional, gereja semacam kita itu menghadapi dilema, menghadapi persoalan bahwa banyaknya jemaat yang pindah ke gereja kontemporer, ya. Dan kita melihat fenomena ini terjadi karena orang-orang yang pindah itu lebih suka model ibadah kontemporer daripada model tradisional, ya. Nah, saudara, beberapa tahun belakangan ini saya melihat arus perpindahan itu jauh lebih masif, ya, dan signifikan, saudara, terutama di kalangan muda, ya. Nah, saudara, tampaknya model penyembahan kontemporer lebih sesuai dengan jiwa muda, begitu ya, yang bebas lepas dan tidak terkungkung oleh norma-norma tradisional yang kaku dan mengikat. Mereka lebih suka karakter yang spontan, penampilan panggung yang dinamis dengan pelayan-pelayan mimbar yang berpakaian modis, serta dekor yang spektakuler, begitu ya. Maka kita melihat gaya-gaya ibadah itu termasuk hamba Tuhannya juga, saudara, itu pakai, jarang kali yang pakai begini kali ya, pakai dasi ya, mungkin juga pakai jas, tapi sangat casual, begitu ya, sangat tidak formal dan modis, ganteng-ganteng, cantik ya, nggak kayak begini, saudara, mungkin nggak ada yang putih begini kali ya, dicat begitu ya, pokoknya harus modis. Dan memang betul, saudara, yang kalau kita melihat menarik, mata kita akan tertuju terus kepada dia, begitu ya. Saudara, mungkin jarang ya hamba Tuhan yang buruk rupa, begitu ya, yang di model-model gereja seperti itu, begitu ya. Nah, saudara, itu fenomena yang ada. Nah, saudara, 10 tahun yang lalu, ketika saya masih melayani di satu gereja karismatik di Kelapa Gading, hanya ada satu gereja yang menampilkan penampilan panggung seperti itu, panggung yang spektakuler, begitu ya. Nah, gereja ini sangat fenomenal, saudara, karena setiap minggu dihadiri ribuan jemaat, kebanyakan kaum muda, muda belia sampai dewasa muda, ya. Nah, ketika itu gereja ini menjadi benchmark atau parameter ukuran penampilan panggung yang baik, begitu ya. Jadi gereja-gereja berusaha mengikuti penampilan mereka, begitu. Termasuk gereja yang saya layani juga selalu mengatakan, gembala selalu mengatakan, kita mesti seperti mereka, begitu ya. Nah, saudara, itu 10 tahun yang lalu. Sekarang gereja yang semacam itu udah ada beberapa denominasi di Jakarta. Nah, gereja-gereja ini secara ekspansif membuka gereja-gereja tempat-tempat ibadah di semua perumahan-perumahan besar yang ada di Jakarta dan Tangerang, saudara. Kadang ada, kalau nggak salah di Alam Sutra, ada 2 denominasi gereja serupa, saudara. Dan dua-duanya ramai dikunjungi orang setiap minggu, ya. Saudara, kalau mereka bisa mengumpulkan ribuan jemaat setiap minggu, dari mana mereka bisa mengumpulkannya? Dari mana datangnya jemaat itu, saudara? Apakah betul mereka mempertobatkan sampai ribuan orang?
Saudara pasti saya bisa memastikan jawabannya adalah tidak. Lalu dari mana jemaat-jemaat itu datang? Saudara, itu perpindahan dari jemaat gereja lain ke gereja mereka. Ya, itu yang terjadi, saudara. Ya. Nah, itu kemungkinan besar yang pindah itu adalah dari gereja-gereja tradisional. Maka ini menjadi pergumulan bagi gereja tradisional. Kalau jemaat kami pindah, banyak yang pindah ke sana, lalu bagaimana dengan gereja kita? Lama-lama gereja kita akan habis begitu ya, atau tersisa orang-orang tua. Lalu kalau orang-orang tua itu meninggal, habis gereja kita, begitu ya. Saudara, ini menjadi pergumulan tersendiri, menjadi pemikiran bagi mereka, begitu ya. Maka saudara, beberapa gereja tradisional mulai mengadakan kebaktian model kontemporer untuk memfasilitasi selera musik jemaatnya. Dengan demikian, jemaat yang suka dengan model ibadah kontemporer nggak usah pindah gereja, kalian di sini aja ya, kita adakan menurut apa yang kalian suka, begitu ya. Nah, kemudian gereja mereka mulai mengadakan model ibadah itu. Apakah cara ini berhasil, saudara? Saudara, mungkin ini bisa menjadi satu alternatif ya, yang bisa mencegah perpindahan jemaat. Tetapi ada satu pertanyaan yang harus menjadi bahan pertimbangan gereja dengan sungguh-sungguh kalau mau melakukan itu ya. Pertimbangannya apa yang sebenarnya dicari oleh jemaat itu sehingga mereka menginginkan model ibadah seperti itu? Itu yang harus dipertimbangkan, begitu ya. Harus dicari akar permasalahannya. Kalau yang mereka inginkan kepuasan hati untuk mereka sendiri, itu tidak sesuai dengan tujuan ibadah yang dikehendaki Allah. Dengan demikian, mengadakan ibadah kontemporer itu untuk mengakomodasi selera jemaat justru menjadi salah. Justru tidak mendidik jemaat, begitu ya. Dan ini ironis, saudara, karena gereja harus mengajar, mendidik jemaatnya. Karena itu saya mau kita semua memahami esensi ibadah yang sesungguhnya agar kita tidak terjebak dalam fenomena ini dan kita tidak ikut-ikutan perkembangan zaman tanpa memahami sesuai dengan ibadah yang dikehendaki Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, saudara, esensi ibadah kita itu tidak tergantung pada warna musik, sekali lagi ya, tadi saya sudah ungkapkan, melainkan pada makna dan tujuan ibadah itu sendiri. Makna dan tujuan ibadah, saudara, memang tidak mudah untuk dijabarkan, begitu ya, di dalam kalimat pendek ya, kalimat singkat, karena itu mengandung banyak unsur. Maka saya akan mencoba memilahnya, begitu ya. Saya akan coba menjelaskannya mulai dari hal yang paling esensial, yaitu dari mana munculnya atau dari mana adanya inisiatif ibadah. Ya, saudara, ini satu yang esensi sekali. Sebetulnya ibadah itu muncul dari mana? Inisiatif ibadah itu muncul dari mana? Sebagian besar kita mungkin kita berpikir muncul dari diri kita. Karena kita mau memuji Tuhan, karena kita mau menyembah Tuhan. Maka ibadah itu inisiatifnya adalah berasal dari diri kita sendiri, begitu ya. Tetapi tidak, saudara. Ibadah bukan inisiatif manusia, melainkan panggilan Allah. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah, karena setelah manusia jatuh dalam dosa, secara rohani mereka terpisah dari Allah. Kalau bukan Allah memanggil kita untuk datang kepadanya, kita tidak akan mencari Dia, saudara. Ya, jadi ibadah pun bukan inisiatif kita, tetapi panggilan Allah. Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir itu supaya mereka menyembah Tuhan. Maka setelah keluar dari Mesir, tujuan pertama mereka bukan Kanaan, tetapi Gurun Sinai, ya, di mana mereka akan bertemu Tuhan dan menyembah Tuhan di sana. Tuhan menuntun mereka ke sana. Mereka harus beribadah kepada Tuhan. Itu panggilan Tuhan, saudara. Saudara, di dalam Perjanjian Baru kita membaca Yohanes 4 ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan menghendaki penyembah-penyembah benar. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Kata menghendaki di dalam kurung itu menurut terjemahan LAI, saudara. Tetapi kata aslinya adalah mencari. Ya, begitu juga terjemahan-terjemahan bahasa Inggris itu seek.
mencari. Ibadah bukan inisiatif kita, melainkan respon kita terhadap panggilan Allah. Allah yang mempunyai inisiatif memanggil kita untuk menyembah Dia, dan kita merespon kepada panggilannya. Itu ibadah kita, saudara. Nah, saudara, dengan demikian kebaktian kita semata-mata seharusnya mengenai Allah, bukan mengenai diri kita sendiri. Kebaktian kita adalah untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu, kalau kita mengevaluasi kualitas penyelenggaraan ibadah gereja, apakah ibadah gereja ini baik atau tidak, begitu ya, bukan menurut ukuran kepuasan diri kita sendiri, bukan menurut kepuasan hati jemaat, melainkan menurut kepuasan hati Allah. Ya, sekali lagi saudara, saya ulangi. Kualitas suatu kebaktian itu dinilai bukan menurut kepuasan hati jemaat, melainkan menurut kepuasan hati Allah. Ini prinsip yang harus selalu kita ingat. Berdasarkan hakikat ini, bapak-bapak gereja telah memberikan pengajaran dan panduan-panduan mengenai ibadah. Dari beberapa sumber, saudara, saya menyimpulkan tujuan ibadah dalam 3 tujuan ibadah ini. Yang pertama, menyembah Tuhan. Ya, kebaktian kita adalah untuk menyembah Tuhan, memuliakan Dia, mengakui Tuhanlah satu-satunya Allah sejati, pencipta dan pemilik segala sesuatu. Ini adalah dasar utama penyembahan kita. Ini respon utama kita terhadap panggilan Tuhan. Ya, Mazmur 1:148 ayat 13 dikatakan, biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kita memuji Tuhan karena keberadaannya yang maha mulia. Ya, jadi memang Tuhan itu maha mulia dan harus disembah. Patut, layak, saya katakan harus disembah. Yang kedua, saudara, ya, kita tujuan ibadah kita adalah mengucap syukur. Kita memuji Tuhan atas keselamatannya. Ini yang pertama, atas keselamatan yang diberikan kepada kita sehingga kita menjadi umatnya. Tetapi bukan hanya itu, kita juga mengucap syukur atas segala kebaikannya, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, keberhasilan kita di dalam usaha atau pekerjaan, di dalam pelayanan, atau juga secara keseluruhan kehidupan yang baik yang kita terima, begitu ya. Tetapi saudara, kita juga sebetulnya juga seharusnya mengucap syukur di dalam segala hal, termasuk di dalam penderitaan kita, begitu ya. Karena melalui penderitaan, melalui pergumulan, kita selalu mendapat orang dunia mengatakan hikmah, begitu ya, tetapi saya katakan mendapatkan berkat, karena melalui pemberitaan itu kita mengalami Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya bahas di dalam kebaktian doa, saudara. Saudara, Paulus mengatakan, ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kemudian dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, mengajar jemaat. Jadi tujuan ibadah juga untuk mengajar jemaat. Dengan cara apa? Melalui khotbah dalam ibadah. Kemudian, saudara, di dalam khotbah itu hamba Tuhan seharusnya bukan hanya menyampaikan firman yang menyenangkan, saudara ya, tetapi juga harus menegur orang akan kesalahannya, mengingatkan orang akan dosa, begitu ya. Jadi itulah pengajaran yang benar, yang lengkap, begitu ya. Selain tentunya mengajarkan berkat-berkat Tuhan bagi kita, ya. Nah, kemudian saudara, selain khotbah, nyanyian juga berfungsi untuk mengajar jemaat akan firman Tuhan, ya. Kita akan melihat lebih jauh nanti. Nah, saudara, untuk memenuhi 3 tujuan itu, maka ibadah gereja pada umumnya mengandung 4 unsur ini, ya. Saya katakan pada umumnya, kebanyakan gereja-gereja khususnya tradisional, saudara ya, akan mempunyai 4 unsur ini di dalam ibadah mereka. Yang pertama adalah pemujaan. Pemujaan dilakukan dengan menyanyikan lagu pujian. Di GKY, pemujaan ini berupa 2 lagu pujian. Kadang-kadang ditambah dengan mazmur pujian, ya. Tetapi kita lebih banyak di dalam kita membaca bacaan pertanggapan, ya, yang sesuai dengan tema khotbah hari itu, begitu ya. Tetapi kadang-kadang juga dicantumkan mazmur pujian. Nah, saudara, itu rangkaian 3 pokok tiga mata ibadah kita, ya. Yang pertama, kedua, ketiga.
nyanyian pujian pertama, kemudian bacaan, ya. Yang ketiga itu nyanyian pujian lagi, begitu ya. Itu kita selalu seperti itu. Nah, kemudian ya ini pemujaan, kemudian yang kedua pengakuan dosa. Kita mengakui ketidakberdayaan kita untuk hidup benar-benar kudus sesuai dengan standar kekudusan Allah. Karena kita, meskipun sudah lahir baru, kita juga masih cenderung hidup berpusat pada diri, sehingga mungkin tanpa kita sadari, kita telah menyimpang dari Allah. Ini pengakuan dosa. Kemudian unsur yang ketiga, pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi saudara, khotbah adalah unsur yang sangat dipentingkan di dalam gereja Reform, ya. Gereja kita. 3 peranan utama gereja itu adalah marturia, koinonia, diakonia. Marturia pemuritan, kemudian persekutuan, dan juga pelayanan sosial, ya. Kesemua peran itu diselenggarakan juga di dalam ibadah gereja, ya. Persekutuan tentu kita juga ada persekutuan gitu ya, pelayanan kepada sesama jemaat juga kita lakukan di dalam ibadah kita, ya. Nah, tetapi yang unsur yang paling penting adalah marturia, pengajaran. Nah, saudara, ini terlebih lagi harus sangat diajarkan di dalam kebaktian. Kenapa di dalam kebaktian? Karena kebaktian adalah pertemuan raya jemaat yang paling utama. Dan hampir dapat dipastikan semua jemaat akan menghadirinya, begitu ya. Banyak jemaat hanya mau hadir pada kebaktian umum, dia tidak mau hadir kebaktian doa, di dalam persekutuan, nggak sempat begitu ya. Tetapi kebaktian umum disempet-sempetin, ya. Nah saudara, sehingga ini menjadi kesempatan gereja untuk mengajar jemaat. Maka ini yang harus lebih diperhatikan, begitu ya, di dalam kebaktian umum. Maka saudara, GKI secara keseluruhan itu sangat mementingkan firman, ya. Siapa yang menyampaikan khotbah itu diperhatikan. Saudara, ada banyak hamba Tuhan di GKI itu yang tidak punya kesempatan untuk berkhotbah di kebaktian umum, ya. Ya mungkin karena ada sesuatu yang kurang begitu, mungkin cara penyampaian tidak menarik, bukannya bodoh saudara ya, tetapi memang gereja memperhatikan bagaimana hamba Tuhan itu berkhotbah begitu ya, supaya khotbahnya didengar dan khotbahnya itu dimengerti begitu ya, bukan sekedar berbicara begitu. Jadi itu dipentingkan saudara. Nah saudara, kenapa itu juga kenapa cara berkhotbah, isi khotbah itu penting? Karena saudara, kesempatan khotbah itu juga menjadi kesempatan berharga buat jemaat untuk untuk me time ya, untuk waktu untuk sendiri begitu ya. Jadi ada yang pakai untuk tidur, ada yang pakai untuk main HP, ada yang pakai untuk ngelamun, pikiran melayang kemana-mana begitu ya. Karena ini satu-satunya bagian di mana jemaat tidak aktif, ya. Bagian lain di dalam semua unsur itu jemaat aktif. Tetapi ketika pemberitaan firman Tuhan itu jemaat diam, ya, sehingga inilah waktunya kemudian jemaat melakukan kegiatan sendiri begitu ya. Nah, saudara, untuk melawan kantuk, untuk melawan keinginan, untuk melawan pikiran yang melayang-layang dan sebagainya, itu cuma satu cara, saudara, nggak ada cara lain. Satu cara itu apa? Perhatikan sungguh-sungguh yang lagi berkhotbah. Ya, mau nggak mau saudara akan fokus pada itu sehingga pikiran tidak melayang-layang dan tidak ngantuk, begitu ya, dan tidak pengen juga main HP, begitu ya. Nah saudara, maka saudara, pengkhotbah juga harus kreatif, begitu ya. Jangan sampai membosankan. Saudara, nada bicara saya suka membosankan saudara, ya, karena saya tidak suka berteriak-teriak di depan mimbar, begitu ya. Saya tidak suka hamba Tuhan yang suka teriak-teriak di depan mimbar. Ya, maka ini gaya bicara saya begitu ya. Mohon maaf kalau bicara saya datar ya. Nah, saudara, pengkhotbah itu sendiri itu juga bisa mengalihkan perhatian kita. Perhatikan saudara, ya, jangan sampai kemudian pengkhotbah itu justru yang mengalihkan perhatian kita. Di dalam hal apa? Di dalam hal suka tidaknya kita terhadap dia begitu. Saudara, kalau saudara suka sama saya, maka apapun yang saya katakan itu bagus. Ya, apapun yang saya katakan benar, walaupun saya ngomong salah. Ya, tapi kalau udah nggak suka, ngomong apa juga nggak benar, begitu ya. Walaupun saya menyampaikan firman Tuhan yang benar, begitu ya. Nah ini juga pengkhotbah itu sendiri bisa menjadi pengalih perhatian. Ya,
Yang keempat, saudara, penyerahan dan persembahan, ya, unsur keempat. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, jemaat kemudian merespon firman itu dengan penyerahan diri. Ya, apa itu? Komitmen untuk melakukan firman itu, komitmen untuk hidup benar sesuai firman Tuhan, ya, dan kemudian kita juga sekaligus berkesempatan untuk mempersembahkan korban kita, yaitu uang untuk membiayai pelayanan gereja, ya. Sebenarnya masih ada satu unsur lagi, saudara, yang saya tidak masukkan di sini, yaitu perjamuan kudus. Ya, unsur ini saya pisahkan karena kebanyakan gereja mengadakannya tidak mingguan, ya, melainkan 1-3 bulan sekali, saudara. Hanya beberapa gereja saja, khususnya gereja Katolik yang setiap minggu, dan juga beberapa gereja Baptis, saudara, ya. Nah, saudara, seluruh unsur ibadah ini kemudian diekspresikan dengan nyanyian. Karena itu, saya katakan tadi, nyanyian menjadi bagian yang sangat penting di dalam kebaktian. Ada 5 fungsi nyanyian ibadah, ya. Yang pertama, untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, mengucap syukur, memuji Dia. Oleh karena itu, nyanyian ibadah kita sering disebut pujian, saudara. Padahal tidak semua nyanyian itu berisi pujian, ya. Ada juga penyesalan, yang biasa kita pakai untuk bimbingan pengakuan dosa, begitu, ya. Jadi, saudara, nyanyian pujian itu betul-betul sifatnya untuk memuji Tuhan, ya. Nah, berbeda dengan yang kedua, saudara, ya, ini fungsi mengajar jemaat firman Tuhan, saudara, ya. Saudara, syair-syair yang tadi untuk memuliakan Tuhan itu berupa perbuatan-perbuatan Tuhan bagi umatnya. Ini yang kita nyanyikan, saudara, khususnya mengenai anugerah keselamatan di dalam Kristus. Dengan demikian, syair nyanyian itu sekaligus juga mengajarkan kita teologia, ya. Saudara, jemaat, saudara, pada faktanya jemaat lebih mudah menghafal dengan nyanyian daripada membaca, ya. Bukan jemaat, maksud saya setiap orang, begitu, ya. Lebih mudah menghafal sesuatu melalui nyanyian daripada membaca, ya. Coba aja, saudara, baca syair lagu, begitu, ya. Coba hafalin syair lagu itu, ya. Berapa kali saudara baca sampai bisa hafal? Coba bandingkan dengan nyanyian, saudara nyanyikan itu jauh lebih cepat, ya. Maka lewat nyanyian kita juga belajar teologi, kita juga belajar tentang Allah, begitu, ya. Yang ketiga, saudara, melalui nyanyian dalam ibadah itu kita juga merefleksikan firman Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita, ya. Jemaat dapat mengaitkan pengetahuan teologi yang dinyanyikannya dengan pengalaman hidupnya. Maka ketika kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik, itu kita juga mengenang, begitu, ya, sekaligus mengenang apa kebaikan Tuhan yang dilakukannya di dalam kehidupan kita, begitu, ya. Itu merefleksikan apa yang kita nyanyikan dengan kehidupan nyata kita, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, nyanyian itu juga mengarahkan jemaat, hati dan pikiran kita kepada Tuhan, membantu jemaat untuk fokus kepada Tuhan. Fokus ketika memuliakan Tuhan karena keberadaannya, fokus ketika mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, fokus ketika kita mengakui dosa kita, ya, saudara. Maka kita seharusnya menghayati setiap lagu yang kita nyanyikan, bukan hanya melodinya, tetapi juga syairnya. Kita harus hayati betul-betul, sungguh-sungguh. Maka saudara, saya ini mungkin untuk pengurus, perhatikan, jangan sampai misalnya tayangan syairnya tidak ada, begitu, ya. Ya, harus selalu lengkap supaya jemaat dapat menyanyikan dengan benar, ya. Termasuk, saudara, saya selalu menghindari lagu bahasa Inggris, ya. Buat apa kita nyanyikan bahasa Inggris tetapi kita tidak mengerti apa yang kita nyanyikan, ya. Saya selalu menghindari itu. Yang kelima, saudara, nyanyian itu merangkai unsur-unsur ibadah. Tadi ada 4 unsur ibadah. Nah, unsur-unsur itu terpisah satu sama lain, saudara. Maksudnya esensinya beda-beda, begitu, ya. Nah, nyanyian kemudian merangkai esensi yang berbeda-beda itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Tanpa nyanyian, unsur-unsur itu akan berdiri sendiri-sendiri, begitu, ya. Maka nyanyian juga penting untuk merangkaikannya. Ini 5 fungsi nyanyian ibadah.
Nah, berdasarkan uraian-uraian saya mengenai tujuan ibadah, unsur-unsur dalam ibadah dan fungsi nyanyian, sekarang mari kita menganalisa bagaimana kita menerapkan semua pengetahuan itu di dalam ibadah kita. Ya, saya akan mengulasnya dari hal-hal praktis mengenai nyanyian-nyanyian ibadah yang berdasarkan 3 tujuan ibadah tadi, saudara ya. Tujuan ibadah menyembah Tuhan, ya saudara. Sikap menyembah ya adalah meninggikan Allah yang kita sembah di tempat yang paling tinggi, tertinggi, setinggi-tingginya, begitu ya. Nah, saudara, bagaimana kalau sudah sampai di langit-langit begitu ya? Bagaimana kita mau meninggikan lagi? Nah, kita bisa meninggikan lagi dengan merendahkan diri. Semakin rendah kita, maka Allah akan semakin ditinggikan, begitu ya. Nah, saudara, ketika Nabi Nathan menghadap Raja Daud, ya, dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 23, Nathan itu menyembah Daud dengan muka sampai ke tanah. Ya, saudara, seperti apa menyembah dengan muka sampai ke tanah? Saudara mungkin berpikir berlutut seperti itu ya. Tidak, saudara. Cara penyembahan orang Yahudi adalah tiarap. Ya, dia bertiarap dan mukanya betul-betul mencium lantai, saudara. Itu cara penyembahan orang Yahudi. Ya, jadi ketika Nathan itu datang kepada Daud, dia menyembah dengan muka sampai ke tanah, itu seperti itu, tiarap. Nah, saudara, kalau kepada raja manusia saja dia menyembah seperti itu, bukankah kepada Allah kita mesti lebih lagi? Ya, tapi nggak bisa lebih rendah daripada tiarap, saudara. Itu udah paling rendah ya. Tetapi seharusnya kita menyembah dengan cara seperti itu, saudara. Saudara, cara penyembahan ini yang dilihat Yohanes, Rasul Yohanes dalam penglihatan surgawinya. Wahyu 4 ayat 9 sampai 10. Supaya kita nggak ngantuk, kita baca sama-sama, saudara ya. 1, 2, 3. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Saudara, tersungkurlah ke-24 tua-tua itu. Saudara, tersungkur itu bukan karena tubuhnya tiba-tiba lemas, ya, melainkan karena mereka tersungkur mau menyembah Allah dengan muka sampai ke tanah, seperti yang dilakukan Nathan tadi, saudara. Kata kerja dari menyembah ini adalah proskuneo, kata aslinya. Proskuneo itu artinya menyembah dengan muka sampai ke tanah. Semua kata menyembah di dalam perjanjian baru ini menggunakan kata proskuneo itu, saudara. Maka kita dapat melihat bahwa menyembah Tuhan seharusnya dengan cara proskuneo, muka sampai ke tanah. Ya, tetapi saudara, ini menjadi tidak praktis dan makan tempat, saudara ya. Saudara, memang bukan itu ya yang dimaksudkan oleh perjanjian baru. Kita harus secara harafiah mengikutinya, saudara. Tetapi yang dimaksud adalah muka sampai ke tanah itu betul-betul kita menyembah dengan merendahkan diri di dalam hati kita. Sikap hati kita harus merendahkan diri sedemikian rupa bahwa kita meninggikan Allah, kita memuji Dia. Nah, saudara, bagaimana sikap hati seorang, sebetulnya bagaimana sikap hati seorang yang sedang menyembah Allah? Ya, saudara, kalau dikatakan tadi itu cuma gambaran bagaimana sikap hati kita, ya. Tetapi bagaimana sebetulnya sikap hati seseorang? Nggak ada yang tahu, saudara. Siapa yang tahu isi hati seseorang? Ya, kita baru bisa tahu ketika diperagakan di dalam ekspresi peragaan tubuh, begitu ya. Saudara, ada orang menyembah dengan mengangkat tangan, saudara. Ya, saudara, ketika kita menyanyikan sebab Kau besar, terus apa? Perbuatanmu ajaib. Saudara, orang bisa dengan spontan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Aneh nggak? Siapa yang boleh bilang aneh? Saudara, maka saya pernah dorong, saudara, kalau mau mengangkat tangan, silakan angkat tangan. Jangan lihat saya tidak akan angkat tangan, karena itu bukan referensi saya di dalam menyembah Tuhan. Bukan pilihan saya, begitu ya.
bukan jiwa saya menyembah Tuhan dengan mengangkat tangan. Tetapi kalau saudara merasa saya mau mengangkat tangan, silakan saudara. Itu ekspresi yang memang keluar dari hati kita, hati yang menyembah. Saudara, ada seorang dosen di satu STT Injili, STT terbesar ya di Asia Tenggara, saudara. Itu pernah di dalam satu ceramah di gereja saya, GKI BSD, mengatakan orang Yahudi mengangkat tangan ketika menyembah dan berdoa itu sebetulnya menunjukkan kecongkakannya, menunjukkan kesombongannya. Kenapa? Dengan mengangkat tangan dia mengatakan dirinya bersih, tidak berdosa. Aku bersih, aku tidak berdosa, begitu. Ya. Maka itu adalah satu ekspresi kesombongan. Tetapi saya pernah membaca satu artikel lain, saudara, yang mengatakan orang Yahudi mengangkat tangan itu menunjukkan bahwa dia betul-betul mendambakan Tuhan. Dia berusaha meraih Tuhan. Dia berusaha supaya Tuhan meraih tangannya, begitu. Maka ekspresi mengangkat tangan itu adalah sebetulnya ekspresi penyembahan buat mereka. Jadi mana yang benar, saudara? Apakah itu ekspresi kesombongan? Apakah itu ekspresi penyembahan? Kita tidak tahu isi hati orang, maka kita tidak perlu menghakimi. Jalankan menurut ekspresi hati saudara. Ya, itu yang mau saya katakan di sini. Kemudian saudara, contoh lain, apakah saudara pernah baca atau terima? Ini viral saudara waktu itu, cerita tentang si Acong yang tiap hari pergi ke gereja berdoa, padahal dia tidak kenal Tuhan, ya, dia bukan orang Kristen, saudara. Pernah nggak? Ya, judulnya aja Tuhan ini Owe Acong, ya. Jadi ceritanya setiap hari dia pedagang, setiap hari dia lewat di depan gereja, dia masuk gereja itu, kemudian dia berdoa, Tuhan ini Owe Acong. Gitu ya. Saudara, bahasa yang kayaknya kampungan begitu ya. Apakah perlu kita ajarin dia bahasa yang bagus? Jangan begitu bahasanya. Kalau doa itu sebut Tuhan saya Acong, datang di hadiratmu. Apakah perlu? Nggak perlu, itu bahasa dia. Biarkan dia menggunakan bahasa apapun yang dia mau begitu. Ya, jadi saudara, kita tidak perlu menghakimi orang. Yang ketiga, unsur yang kedua, saya memberikan judul di sini soalnya. Unsur yang kedua tadi, tujuan yang kedua, ibadah kita mengucap syukur. Dan bagaimana ekspresi kita di dalam mengucap syukur, saudara? Gereja kita menolak bertepuk tangan di dalam ibadah raya, di dalam kebaktian umum, saudara ya. Tetapi kita mengizinkan itu di dalam kebaktian doa dan juga di dalam persekutuan kategorial, ya. Saudara, saya pribadi tidak melarang saudara tepuk tangan bahkan di dalam kebaktian umum sekalipun, ya. Saya tidak melarang, tetapi sekali lagi seperti mengangkat tangan, saya tidak akan lakukan bagi diri sendiri begitu ya. Saudara nggak usah ikut-ikutan saya. Kalau saudara merasa mau tepuk tangan, silakan begitu ya. Tetapi kalau mau tepuk tanganlah dengan benar. Artinya tepuk tangan dengan memang itu ekspresi saudara. Saudara yang ikut kebaktian doa maupun ikut persekutuan KW begitu ya, saya nggak tahu saudara merasakan atau enggak, tapi saya sangat merasakan tepuk tangannya itu males begitu ya. Tepuk tangannya itu setengah hati ya, kayak nggak kepengen tepuk tangan tapi tepuk tangan. Jangan begitu. Kalau mau tepuklah ya dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak ya udah nggak usah tepuk tangan, nggak usah ikut-ikutan begitu ya. Nah seperti itu saudara. Ekspresi kita seharusnya ekspresi yang betul-betul jujur, yang keluar dari hati. Kalau itu memang ucapan syukur saudara, silahkan ya. Saudara perhatikan apa yang dikatakan Mazmur 95 ya. Ini juga banyak ada di dalam Alkitab saudara. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Saudara bukan cuma bersorak-sorak, kita juga bisa membaca Mazmur 150 ayat 1-6. Kita baca bergantian saudara. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia dalam perkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan permainan dia, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling.
Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Saudara perhatikan, bukan cuma dengan sorak-sorai, tetapi dengan segala alat musik, gambus, kecapi, ceracap yang bunyinya riuh pasti saudara ya. Jadi bahkan juga dengan tari-tarian saudara, dengan segala ekspresi kita memuji Tuhan, ya, saudara. Ya, kita memang tidak mengadakan itu saudara ya, tetapi yang saya mau tunjukkan adalah seharusnya kita mengekspresikan itu betul-betul keluar dari hati kita. Ketika kita memuji Tuhan, bagaimana kita mau memuji Dia, ya? Biarlah hati kita, ekspresi kita mengikuti apa yang ada di dalam hati kita, ya. Lagi pula saudara, ibadah Kristen seharusnya diwarnai sukacita, ya. Kita bukan hanya menyembah Tuhan, tetapi kita bersukacita. Kenapa? Karena kita merayakan kemenangan Kristus. Saudara, ini menjadi perbedaan ibadah kita dengan ibadah orang Yahudi, saudara. Karena memang ada perbedaan yang lebih mendasar, saudara ya, bahwa Alkitab orang Yahudi itu cuma sampai Maleakhi, ya. Mereka cuma menerima perjanjian lama, mereka tidak mau menerima perjanjian baru. Sedangkan Alkitab kita mencakup juga perjanjian baru. Orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu Tuhan dan juga Juru Selamat dunia. Nah, perbedaan itu secara langsung kemudian membedakan hari Sabat kita dengan Sabat Yahudi. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, dan seterusnya. Di sini dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu, artinya itu adalah hari Minggu, saudara. Karena Sabat itu adalah hari Sabtu, ya, Sabat Yahudi. Jadi hari pertama itu adalah hari Minggu. Nah, saudara, Sabat Yahudi sebaliknya adalah hari terakhir. Sabat kita hari pertama, Sabat Yahudi hari terakhir. Kenapa? Karena dalam hukum keempat dikatakan kuduskanlah hari Sabat, kemudian dijelaskan karena Tuhan menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari, dan hari ke-7 dia beristirahat dan menguduskan hari itu, ya. Maka hari ke-7 itu, hari terakhir itu menjadi peringatan bagi umat bahwa segala sesuatu adalah diciptakan oleh Tuhan dan milik Tuhan, begitu ya. Ini penekanannya, ya. Maka Sabat mereka hari terakhir. Nah, kita berbeda. Kenapa? Karena pada hari pertama itu Kristus menang atas maut. Kristus bangkit, ya. Dan karena kebangkitan Kristus itulah kita hidup, begitu ya. Dan ini menjadi perayaan bagi kita, menjadi selebrasi, begitu ya. Nah, kalau perayaan, maka sifatnya seharusnya dipenuhi dengan sukacita, ya. Nah, saudara, karena itu pula pujian penyembahan kita seharusnya juga bersifat perayaan yang merayakan kemenangan Kristus tadi, ya. Namun demikian, saudara, kita harus perhatikan, seperti sikap proskuneo di dalam menyembah yang tidak perlu kita lakukan secara harafiah, demikian juga rasa syukur kita tidak perlu dilakukan secara harafiah dengan bersorak-sorai, begitu ya. Ya, bayangkan saudara, bagaimana kita menyeragamkan sorak-sorai seperti kita nyanyi, ya. Kan nggak mungkin, begitu ya, iramanya sama, teriakannya sama, begitu kan nggak mungkin. Kalau namanya sorak-sorai, ya pasti riuh, begitu ya, karena semua mengeluarkan suara dan tidak seragam, ya, maka itu menjadi ribut sekali. Nah, saudara, kalau kita mau mengekspresikan rasa syukur itu dengan keriuhan, ya pasti nggak dilarang, saudara. Tetapi ya coba aja, saudara, sendirian, begitu ya, teriak-teriak, kemudian menari-nari. Apakah kemudian tidak digiring keluar oleh pengurus, begitu ya? Karena itu menunjukkan jangan-jangan saudara lagi kesurupan atau lagi emosi yang berlebihan, begitu. Saudara, sebetulnya ekspresi seperti itu mungkin muncul dari emosi yang berlebihan. Dan biasanya emosi yang berlebihan itu justru muncul karena duka cita yang mendalam. Ya, jadi aneh sekali sebetulnya kalau orang bersuka cita, bersyukur, mengekspresikan dengan cara itu, ya.
Nah, saudara, yang tujuan ketiga tadi adalah mengajar jemaat. Tadi sudah saya uraikan bahwa selain khotbah, nyanyian juga berfungsi untuk mengajar jemaat. Nah, ketika kita menyanyikan lagu penyembahan, kita diingatkan akan keberadaan Tuhan dan seterusnya tadi ya. Nah, saudara, ketika kita kita perhatikan lagu-lagu kontemporer itu lebih banyak berisi kebaikan Tuhan daripada mengenai Injil. Ya, jadi lagu itu tetap baik, saudara, untuk kita mengingat kebaikan Tuhan, merefleksikannya dengan kehidupan kita, tetapi tidak lengkap. Ya, kalau semuanya bersifat seperti itu, maka tidak ada pendidikan firman Tuhan yang lain, begitu ya. Khususnya mengenai Injil. Apalagi kalau kita mengingat bahwa Injil adalah berkat yang jauh lebih berharga daripada berkat kehidupan. Berkat kehidupan, betapa baiknya Tuhan, begitu ya. Mengenai berkat kehidupan itu sebetulnya berkat yang umum. Semua orang juga mendapatkannya. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan juga diberikan berkat kehidupan. Tetapi Injil, keselamatan, itu adalah berkat yang khusus, yang hanya kita yang diberikan, begitu ya. Maka itu yang seharusnya lebih banyak kita nyanyikan, lebih banyak mengajar kita ya akan firman Tuhan. Ya. Terakhir, saudara, apapun model ibadah kita, apakah model tradisional, apakah kontemporer, ya, yang penting adalah apakah ibadah kita berkenan kepada Allah. Itu yang paling penting. Tadi saya katakan ukuran baik tidaknya ibadah itu adalah mengenai Allah, bukan mengenai kita sendiri, bukan kepuasan hati kita, melainkan kepuasan hati Allah. Itu yang kita tujukan ketika kita menyembah Allah. Ingat bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu orang yang menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan. Orang-orang benar yang hidup kudus dan menyembah demi keberadaan Tuhan dan bukan demi kepuasan hati sendiri. Itu yang harus kita perhatikan, saudara. Maka kita tidak perlu melihat fenomena yang ada kemudian kita ikut-ikutan, ya, mengikuti selera musik, mengikuti model ibadah. Bukan itu yang penting. Esensi ibadah adalah kita menyembah Tuhan di dalam kebenaran, di dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman yang kami bahas hari ini boleh mengajar kami sungguh-sungguh supaya kami dapat beribadah dengan benar, Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan di hadirat-Mu, memuaskan hati-Mu, bukan memuaskan hati kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan meresponi firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Hitung Berkat-Mu, sambil kita juga akan menyampaikan, membawa persembahan kita. Sekalian, mari kita berdoa membawa persembahan kita. Kita juga berdoa syafaat, saudara. Kita ada berita kemarin
beberapa hari yang lalu ada penyerangan di puskesmas di satu daerah di di Papua, saudara, dan sudah ditemukan tenaga-tenaga kesehatan yang melarikan diri, ditemukan 2 orang, 1 meninggal, 1 kritis, dan beberapa orang masih belum ditemukan. Mari kita berdoa untuk kondisi ini. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka yang belum ditemukan segera ditemukan tanpa kurang suatu apapun. Mereka yang meninggal, kiranya Tuhan juga kuatkan keluarganya. Kiranya Tuhan menolong juga supaya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang mengganggu ini. Khususnya sebentar lagi PON juga akan diselenggarakan di sana. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur kami punya kesempatan untuk membawa persembahan kami. Kiranya Kau kuduskan persembahan ini, kiranya persembahan ini juga dapat digunakan dengan baik, efisien. Engkau berkati pengurus yang mengelolanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat akan situasi di Papua yang sampai saat ini masih terus terjadi serangan-serangan dari kelompok bersenjata. Dan baru-baru ini puskesmas yang diserang, beberapa tenaga kesehatan yang melarikan diri, beberapa orang sampai sekarang belum ditemukan. Tuhan, kiranya Kau menolong mereka, Engkau jaga, lindungi mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kiranya Engkau juga aparat dapat segera menemukan mereka. Tuhan, Engkau juga berkati mereka yang meninggal, Tuhan, keluarga mereka Engkau kuatkan, berikan penghiburan Tuhan. Dan juga yang kritis saat ini, kiranya Engkau juga berikan sembuhkan dia, lawat dia. Kami serahkan kondisi ini ya Tuhan, biarlah Engkau juga terus menolong supaya aparat keamanan dapat menjaga keamanan, supaya nanti ketika PON dilaksanakan, keamanan dapat kondusif. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita nyanyikan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Shalom. Saudara, kiranya kita senantiasa memahami akan esensi hakikat ibadah dan kita dapat beribadah dengan benar, dan kiranya kita selalu mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan ketika kita beribadah, dan sungguh-sungguh penyembahan kita berkenan di hadirat-Nya. Saudara, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang penuh rahmat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus senantiasa memberikan kita hikmat, kekuatan, senantiasa memberkati kita di dalam kehidupan kita. Allah Tritunggal memberikan kita sukacita dan damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saat teduh kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati.